Yo, Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Sehat kan ya? Ya, semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, Mas, ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mas Mahendra, ketua kelas, disiapkan. Untuk memulai pembelajaran pada materinya langkah dari doa mulai. Doa selesai. Ya, kita absen dulu ya. Yo, Mas Johan, Mas Juan, sakit. Terus Mas Providencia, yo. Alfonso, Alvin, Antonius, di bang ya, Arel, Benny, Eriko, Fardan, Fatih, Fatih ya Mas yo. Oh, sorry Mas, sorry. Vittorio, Freddy, Handika, Hervani, Jibril, Kevin, Kujang, Ijin, Layat, Semarang, Leonard, Mahendra, Muhammad Leonard, Muhammad Rianda, di Novan, Razendra, Rangga, Rido, Rizky, Stefanus, Syahrul, Vincentius Rian, Willy, Yosua. Oke, ada yang belum dipanggil? Udah semua ya? Ya, siap. Nah, Mas, minta perhatiannya. Sekarang tanggal berapa, Mas? Tanggal 13. Nah, tinggal satu pertemuan lagi ya, Mas ya? Dua ya sebenarnya, hari ini sama minggu depan. Nah, Mas Hari mengingatkan kembali seperti yang diingatkan oleh Pak Hari tadi di pas upacara, berkaitan dengan ujian kenaikan kelas ya Mas ya. Nah, ujian kenaikan kelas ini minta tolong untuk mas-masnya di kelas 11 M1 ini untuk diperhatikan betul-betul, karena untuk kenaikan kelas ini nantinya yang akan menentukan kalian naik atau tidaknya. Nah, seperti yang bilang oleh Pak Hari tadi, diharapkan untuk di mata pelajaran ini khususnya ya, sekiranya kalau mas-masnya ini masih ada tanggungan seperti remedi, tugas-tugas yang
sebelum-sebelumnya itu masih ada yang belum dikumpulkan atau belum tuntas, silahkan nanti diurus lagi, dan kalau perlu Pak Marcel ditemuin ya, ditanyain, Pak saya yang kurang apa, saya yang belum tuntas apa gitu ya teman ya. Nah kita balik ke pelajaran. Untuk hari ini kita mata pelajarannya apa Mas? Teknik pemesinan bubut dan fresh konvensional ya Mas ya. Nah di sini nanti kita coba akan memperdalam lagi, karena untuk persiapan juga kita ujian kenaikan kelasnya. Jadi kita akan memperdalam lagi materi-materi yang belum kita pahami. Nah Mas, untuk pelajaran kita hari ini, nanti kedepannya kita akan kembali memperdalam lagi terkait dengan parameter pemotongan ya Mas. Tapi kita nanti khususkan untuk mata pelajaran hari ini, kita akan coba khusus untuk parameter pemotongan bubut. Nah di situ nanti kita akan mempelajari kembali parameter pemotongan bubut itu ada apa aja, Mas Alvin? Cutting speed, terus feed itu apa? Kecepatan makanan, terus RPM itu kecepatan putaran mesin. Terus apa lagi? Ada lagi ya? Waktu pengoperasian, ada lagi? Udah ya? Udah. Hah? Gimana Mas Alvin? Pengeboran termasuk nanti ya. Tapi kita untuk hari ini akan fokuskan untuk dua, yaitu kecepatan putaran mesin dan juga kecepatan potong atau cutting speed ya. Nah tapi sebelum itu ya Mas ya, kita coba untuk ice breaking dulu ya, supaya ini kan masih jam pertama. Nah Mas Hari nanti ada permainan di sini ya. Seberapakah bagaimana perasaan teman-teman untuk hari ini? Nah nanti ada permainan, ada tebak-tebakan, clue-nya itu nanti ada di gambar. Untuk permainannya itu adalah menyebutkan seberapa Jawakah kalian. Nah jadi ada nanti bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, terus kemudian ada bahasa Jawanya apa. Nah di bagian bahasa Jawanya itu nanti, teman-teman silakan tebak dan ada gambarnya. Oke, kita coba ya, siap ya? Oke, kita coba masuk soal yang pertama. Nah, kalau Inggrisnya salt, Indonesianya garam, jawabannya apa Mas? Oh ya. Yuk, gambar apa ya Mas? Bisa apa lagi? Kuya. Lanjut. Sama ya Mas? Inggrisnya door, Indonesianya pintu, Jawane lawang. Hah? Kok mawang? Lawang nih Mas. Ya. Lagunya be, ngerti nggak Mas? Sing pinter nyanyi tuh, ya, kita lanjut ke dua. Nah, Inggrisnya airplane, terus Indonesia ini pesawat, jawabannya apa Mas? Montor mabur. Nah, iki lanjut. Inggrisnya reading, Indonesia ini membaca, jawabannya apa?
Saos ya. Ini gambar apa ya mas? Saos. Ya. Lanjut. Nah, ini saya ngerti bal-balan ngerti wi. How much? Indonesiane berapa? Jawane? Piro. Bisa boy mas? Andreas Pirlo. Bisa main yang di wi nek saya seragam ngono wi. Hah? Neng di mas ngerti tak? Wow Persija ya ora. Persija kan oren. Wi dhisik pas isih neng Juventus. Ya, lanjut. Anak iki do ngerti. Ah. Inggrisnya onion, Indonesiane bawang, Jawane Jawane apa mas? Bambang lah neng foto iki. Iki Bambang sapa? Bambang Yugiono. Jawane iki Brambang ya mas yo. Brambang. Nah iki coba. Inggrisnya drying in the sun, menjemur. Aduh. Ojo Cino. Iki Jawane apa mas? Nek meme iki mung klune. Jawane apa? Mepe kan mirip. Ya mas, kita kembali ke pelajarannya mas. Gimana perasaannya? Udah sedikit fresh? Podo wae. Ya wes ra apa. Nah mas, kita kembali ke pelajarannya mas. Untuk hari ini ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita akan coba untuk memperdalam lagi materi tentang parameter pemotongan bubut. Nah parameter ini tadi ya yang disebutkan ada cutting speed, terus putaran spindle, ada waktu pengoperasian dan lain sebagainya. Sebenarnya ada 5 ya teman-teman. Nah kenapa sih parameter pemotongan ini sangat penting? Ada yang tahu? Apa mas? Nah satu, untuk menentukan estimasi waktu, lebih ke efisien waktunya ya. Nek kita bisa menentukan parameternya itu dengan tepat, maka waktu yang kita butuhkan untuk membuat suatu benda kerja itu akan lebih efisien. Itu. Ada lagi? Gimana mas? Keselamatan itu berhubungan dengan keamanan, karena kita jika misalnya membubut diameter benda kerja yang besar itu butuh kecepatan yang rendah atau kencang? Rendah. Kenapa mas? Karena besar. Nah, karena diameter yang besar itu kita membutuhkan parameternya yang kecil. Jadi untuk kecepatan putaran spindle itu yang kecil. Karena kalau benda yang besar itu semakin berputarnya cepat, itu malah nanti akan membahayakan operator dan orang-orang di sekitarnya. Itu. Ada lagi? Kenapa mas? Anu nih mas, kehalusan permukaan. Jadi kalau kita menginginkan sebuah permukaan benda kerja yang halus, maka untuk pembubutannya itu harus bagaimana? Hah? Yang pelan apanya mas? Pemakannya pelan. Terus untuk putaran mesinnya? Cepat kan? Cepat mas? Nah kalau kita menginginkan kehalusan yang tinggi atau tingkat kehalusannya yang halus, nah itu kita untuk pemakanannya itu kan lebih dipelankan, dan juga untuk putarannya itu lebih dikencangkan, seperti itu. Nah kemudian ada lagi apa mas? Yang terakhir, apa mas? Keausan. Nah ini nanti berhubungan dengan keawetan peralatan. Nah nanti kalau kita membubut benda kerjanya itu misalnya terlalu dalam atau terlalu cepat, otomatis
alat potong yang kita gunakan itu kan akan cepat haus, benar kan Mas? Jadi kita malah nanti bolak-balik untuk mengasahnya lagi. Nah itu nanti akan membutuhkan waktu pengoperasian yang lebih panjang gitu ya. Dan juga dari segi mesinnya, kalau kita menentukan parameternya pemesinan bubut itu tepat, maka kayak seperti mengoperasikan mesinnya itu tidak akan overload gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Selain ya, jadi tadi apa aja? Efisiensi waktu, terus kehalusan, terus apa Mas? Keselamatan, terus keausan atau keawetan. Nah itu ya Mas ya, diingat-ingat betul. Nah, dengan kita menentukannya parameter pemotongan ini dengan benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bisa diselesaikan dengan cara cepat dan juga bagus. Karena kalau perusahaan itu kan lebih sukanya itu pekerjaan yang cepat, tapi juga pekerjaannya juga bagus. Supaya apa? Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk proses pemesinan tersebut itu tidak banyak kosnya. Oke, gitu ya teman ya. Paham semua? Ya. Baik, kita coba sedikit kembali lagi ya Mas ya. Oke, kita masuk ke pelajarannya. Di sini kita akan memperdalam tentang kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin pemesinan bubut. Nah, yang pertama ya, dulu pas awal-awal kalian pegang bubut, mesin bubut, itu kalian bingung nggak menentukan putarannya tuh bagaimana? Bingung ya Mas ya? Kemarin tanya siapa? Kalian yang ngajarin? Pak Iwan ya? Pak Iwan jelasinnya gimana Pak? Ya, ini ya, kita pasti semua sudah pernah, karena kita sudah di kelas 11 juga, ini juga mendekati semester 2 akhir, kita pasti sudah pernah mengerjakan pemesinan bubut. Nah, di sini mungkin dulu pas awal-awal kita flashback dulu, kita masih bingung caranya bagaimana mengatur kecepatannya. Dulu pas Mas Hari juga masih kuliah, pas awal-awal megang mesin bubut itu juga bingung. Tanya sama teman saya, gimana caranya. Awalnya sih lihat-lihat dulu toh, terus kemudian dibantu sama teman, dikasih tahu kecepatannya segini. Nah itu sama dengan halnya kita dulu pada saat masih kelas 1 ya teman-teman ya. Nah itu masih bingung gimana untuk cara, bahkan masih basic cara nyekamnya itu gimana, terus ngatur. Kita udah tahu kecepatan putarnya atau putaran spindlernya, tapi belum tahu caranya mengganti kecepatannya itu seperti apa gitu ya. Nah, coba kita akan bedah satu-satu lagi untuk parameter pemotongan ini. Kita coba lanjut. Nah, kecepatan potong boleh dibantu bacakan Mas Alvin. Dimaksud dengan kecepatan potong sebelum tes adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan dalam satuan panjang per waktu atau meter per menit atau feet per menit. Pada tidak putar seperti pada mesin bubut, kecepatan potong atau CS adalah keliling lingkar benda kerja atau dikalikan dengan putaran KWM. Rumusnya CS sama dengan P kali B kali N dengan meter per menit. Setaraannya adalah diameter alat potong satunya milimeter. N merupakan putaran mesin atau benda kerja, satunya putaran per menit atau RPM. Lalu P adalah nilai utara, biasanya
Jadi itu ya, kecepatan potong atau cutting speed bahasa Inggrisnya itu adalah merupakan kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu. Ini perlu diperhatikan bagian satuannya itu meter per menit atau feet per menit. Nah, untuk rumusnya itu adalah cutting speed CS sama dengan PdNA. Kenapa PdN? Kalau kita ketahui ya, biasanya itu ada dibagi 1000 sama kali 1000 ya. Nah, itu nanti berhubungannya sama satuannya. Karena ini masih dalam bentuk satuan meter per menit. Itu ya. Untuk D-nya itu diameter benda kerja ya harusnya ya. Ini untuk yang bubut. Dan kemudian untuk N-nya itu putaran mesinnya atau benda putaran mesinnya. Terus kemudian untuk N-nya itu nilai konstanta. Selain 3,14, nilai konstanta itu apa? 22 per. Nah, siap. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel ya, teman-teman. Cutting speed itu sebenarnya selain kita menghitungnya dengan cara dirumus, nah di sini juga ada dengan menggunakan tabel. Jadi dulu para peneliti teknik mesin itu sudah menentukan bagaimana caranya untuk meneliti cutting speednya itu berapa untuk suatu benda kerja. Nah, di sini yang tertera itu ada untuk pisaunya itu ada HSS, terus ada karbida. Kenapa yang ditampilkan dua? Sebenarnya untuk bahan alat potong itu banyak. Contohnya ada yang belum ada itu ada keramik, terus ada juga diamond atau intan, itu bisa digunakan untuk alat potong. Tapi untuk yang sering kita gunakan itu adalah pahat pisau HSS. Nah, untuk karbida ini sebenarnya paling sering itu digunakan pada industri-industri di pemesinan. Nah, terus untuk bahannya di sini yang paling umum itu ada baja luna atau mill steel, besi tuang, perunggu, tembaga, terus kuningan dan aluminium. Nah, tabel ini sebenarnya udah diringkas sebenarnya. Ada yang wujudnya aslinya itu sebenarnya namanya tabel nomogram. Kalau teman-teman searching itu wujudnya nggak kayak gini, wujudnya itu kayak grafik. Jadi ada grafik miring, nanti itu udah sama, nggak cuman cutting speednya aja, tapi itu sekalian sama dengan namanya RPM-nya. Jadi kita udah nggak perlu ngitung lagi, udah ada tertera di situ RPM-nya. Gitu ya, Mas. Lanjut. Nah, bisa dibantu Mas apa ini? Kecepatan putaran mesin bubut atau revolution per menit atau kecepatan putar mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku. Maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerja. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah CS sama dengan P kali D kali N dengan satuan meter per menit, dan cari rumus N sama dengan CS per P kali D satuan RPM. Ya, makasih. Jadi ya Mas ya, kalau kita bicara tentang kecepatan potong atau cutting speed, kita nantinya akan berbicara tentang kecepatan putaran mesin bubut, atau nanti yang satuannya itu adalah RPM. Nah, simbolnya itu adalah N ya teman-teman. Nah, apa itu kecepatan putaran mesin? Yaitu adalah kemampuan kecepatan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, untuk rumusnya itu adalah ini ya. Rumusnya itu merupakan turunan dari rumus cutting speednya tadi ya. Cutting speednya itu sama dengan PdN meter per menit. Kalau kita turunkan untuk kita cari yang N nya, maka adalah CS cutting speednya dibagi dengan
Pi kali D, gitu ya. Maka nanti satuannya adalah RPM. Nah, kita sering ya teman-teman menemui kalau mencari N itu pasti cutting speed kali 1000 dibagi Pi kali D. Nah, ada yang tahu 1000 ini dari mana? Hah? Rumus baku, Mas. Rumus bakunya itu. Nah, seperti yang Mas Hari tadi bilang, ini berhubungan dengan satuannya. Kalau satuannya itu kan CS itu satuan bakunya itu meter per menit, jadi nggak bisa diganti-ganti. Oke, Pi kali D kali N. Nah, kenapa itu jadi 1000? Karena kita di bidang pemesinan itu untuk pengerjaannya itu pasti menggunakan milimeter, benar Mas? Ada yang ingat tangga satuan? Ada meter, sentimeter, terus milimeter. Nah, setiap kali turun ya Mas, itu dikali berapa? 10 kan? Nah, ini desi maaf. Nah, setiap kali turun itu pasti dikali 10, bener kan Mas? Nah, karena ini turunnya 3 kali, maka CS-nya nanti dikali 1000. Ya, kalau masih di sini ini bagi 1000. Nah, karena yang dicari N, maka yang 1000 ini naik, CS-nya dikali 1000 dibagi Pi kali D. Nah, D-nya tadi diingat-ingat ya, itu diameter benda kerjanya ya. Jadi begitu alasannya kenapa 1000-nya itu harus dikalikan dengan CS-nya. Itu ya Mas ya. Oke, kita lanjut. Jam kedua dimulai. It's time for the second hour to start. Nah, ini ya penjelasannya tadi. Karena satuan kecepatan potong itu adalah meter per menit, sedangkan satuan diameter benda kerja adalah milimeter, maka satuan harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesinnya itu menjadi yang tadi, N sama dengan 1000 kali CS per Pi D. Nah, untuk satuannya N itu masih tetap RPM. RPM itu Mas? Apa? Per menit. Revolusi per menit. Ya, siap. Oke Mas, kita sudah belajar tentang kecepatan potong dan juga kecepatan putaran mesin bubut. Nah, ini kita waktunya untuk mengaplikasikannya, rumus tadi itu ke dalam sebuah latihan ya. Kita nanti latihannya itu dalam bentuk kelompok ya teman-teman. Untuk kelompoknya pakai yang kelompok kemarin aja ya. Iya, nanti tak buka. Nanti kita ada sebuah, nanti teman-teman mengerjakan sebuah LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nanti di situ silakan teman-teman bekerja secara kelompok 5 sampai 7. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada soal gambar kerja bubut. Nah, di dalamnya nanti silakan teman-teman di masing-masing diameternya itu teman-teman tentukan putaran mesinnya berapa, itu ya. Nah, untuk kelompoknya nah, untuk kelompoknya ya teman-teman, untuk kelompok 1 ada Beni, Ujang, Fardan, Razendra, Leon, Rizky, Jibril. Kelompok 2 ada Novan, Vicky, Handika, Noval, Leonal, Vitorio.
Kelompok 3 ada Mahendra, Juan, Propedesia, Joan, Willy, Rianda sama Kevin. Kelompok 4 ada Eriko, Hervani, Rido, Antonius, Vincenius, Alvin. Terus kelompok 5 Alfonso, Fatea, iya. Ada Rangga, Ferdi, Sahrul, Arel sama Yosua. Nah, ini Mas Hari minta tolong duduknya per kelompok ya, teman-teman ya. Yuk. Ayo Mas. Yuk, mempersingkat waktu. Temen nih yang anu dibangun. Yuk, sesuai kelompok. Kelompok 1 nih di, kelompok 1. Kelompok 1 nih di. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 nih ini. Oke. Matur nuwun Mas. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Oh 5. Ya. Kelompok 3, 4. Tiga 4. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ayo Mas. Wis. Kelompok berapa Mas? Joan 3. Nah. Kelompok 3 toh, Pin. Oke Mas, silakan duduk ke tempatnya kelompoknya. Mas ini di kelompokmu di. Oh boyo mendekat, mendekat Mas. Oke, perhatikan di meja kalian sudah tertera masing-masing kelompok itu ada LKPD ya Mas. Nah di LKPD itu ada gambar kerja. Nah di situ ada diameternya. Nah, di bagian diameternya itu silakan kalian tentukan nilai RPM-nya. Di situ ada juga tertera bahan benda kerjanya dari apa, kemudian ada cutting speed-nya. Kan kalau kita mau menentukan putaran mesin itu kan ada cutting speed-nya. Nah, cutting speed-nya ini berhubungan dengan bahannya. Kita cari dulu bahannya, cutting speed-nya itu berapa untuk bahan tersebut, gitu ya. Silakan dikerjakan. Tak kasih waktu berapa Mas? 10 menit ya Mas. Nah nanti setelah 10 menit dari masing-masing kelompok, atau nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti beberapa untuk maju ke depan mempresentasikan ya Mas. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang tanya kan? Mana? Suara digoleki sik. Ya. Oh, tabele. Ush. Ya. Ngerjainnya di lembar itu ya. Silakan di samping dari diameter itu silakan diisikan N-nya berapa.
Tapi juga ditulis caranya juga sama rumusnya tadi ya. Di situ. Orang kali saya mau aneh. Apanya? Aneh. Kan tak bilangin tadi kecepatan potong kan pasti m per menit. Nah kalau mau dijadikan berarti kan masih dikali 1000. Di meter Mas. Ya. Berarti berapa kali lo? Dikasih loh. Rumusnya seperti biasa kalau pas kamu menentukan putaran mesin. Kali. Oke. Angel lah, terus tuang, terus cor iki piro? Pakai yang meter per menit. 45. Oleh diantara itu. CS kan ini kan dikon nentok ke RPM N itu ditulis ke rumusnya N ke apa baru di lagi dihitung. Jadi kan setiap ini kan beda-beda N itu ditulis neng sandingnya wae. Sanding iki ora apa-apa. Itu semangat no lah bisa jam pertama kok. Lagi take video ya Pak? Pripun ada yang mau disampaikan? Bantuan dengan WA aja. Oh siap Pak, aman. Siap, ya aman Pak. Ya. Monggo, sama aja. Ikan. Apa malah ngegir Pak? Saya ngegir Mas. Hah? Saya ini 1 second. Lah kowe anune apa? Aluminium toh? Aluminium 1 second boleh. Kan antara 90. Betul. Antarane kuwi. Mas, akan kok game Mas. Aja game no. Kowe barang. Ini kok ganti kamu. Lo game lho. Ora hitam iki nesena. Ene. Aja lali garis 1000 ya. Soalnya iki masih dalam meter. Bagian jenis sih kali. CS kali 1000. CS kali 1000. CSN sama CS kali 1000 per pi kali D. Yo. Kenapa po? Ini koma apa? Tulisnya 3 koma apa? Berapa po? Koma piro? 235,014. Ya 235 nih dong. Air. Sedikit aja. CS kan mung siji ning kene to. Disiwe ning CS ning kene. Dikalian. Hah? Dikalian. Enggak. Ini kan Sudah, ini udah satu udah toh. Ini sing endi iki? Ini saya Diameter sing endi? 2 meter 27. Terus ki diisi kecepatan potongnya berapa?
kamu ambil berapa? Ini kan pakai 20 ya, berarti 20. Biasa 20. Terus Ya wes. Lanjut diameter berikutnya. Ngerti lah. Jadi kan setiap diameter ini kan kecepatan potongnya kecepatan putaran mesinnya kan beda-beda RPM-nya. berarti guys siji. Sulitan? Langsung nih sandingnya wae. Ya wis lah. Oh iya, itu ada nama kelompok ya, nanti dituliskan nama kelompoknya siapa aja. Beni. Yo. Jadi kan ini kan golek aneh, nah ini kan golek CS. Yo. Nah, CS ora ngerti. CS ora ngerti. Nah, iki lho, CS ngene iki. CS kan mau berhubungan dengan bahan benda kerja. Nah, iki keterangannya baja lunak, ade delok sik tabele. Tabele baja lunak apa? Oh, kae. Terus iki pahat bubutnya kan apa? HSS. Didelok ning kono, pahat HSS. Berarti kan kita pakai satuannya meter per menit. Ya toh. Nah, ning kono baja lunak terus nganggo HSS meter per menit ada 18 sampai 20. Nah, itu CS. Kowe arep jiko 18 antarane 18 sampai 21. Nah, misalnya kowe arep nganggo sing 18, piro apa nganggo 18? Nah, 18. Iya, wes langsung 18 kali 1000 per pi. Nah, 3,14 dikali D. Nah, D ini piro? 53. Yo. Aku hitung kalkulator. Ora usah. CS kan wis ketemu. CS kan nganggo nganu mau. Tabel kuwi mau. Nah, CS iki ditlebokke ngene iki. Kowe nganggo piro? 18. Iki kan CS iki engko berlaku ning semuane. Jadi sing divariasi ki engko mung diameter itu. Gitu. Oh, CS padha Mas. Paham? Iku nak ngitung siji-sijine nganggo sing iki. Sing iki wae, sing digo rumusnya sing kita. Rumusnya sing kita. Nah, aku nek ketemu ene wis ketemu to. Ah wis kowe. Iki sing diameter 53. Ah sing 53 iki ku hasilnya piro? Dihitungke kancamu diwangi. Yang 18.000. Mbok diwangi lho kancamu diwangi. wes kontribusi wae dong. Weh, ora ngono kuwi. Isuk Mas bali tak apa isuk. Ya udah apa daripada ini yuk Mas. Atau Pak. Ini Mas ini apa? Yo PPU ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nah, hasilnya kuwi. Kabar. Hasilnya iki 108,16 ngono wae. Yo. Sama. Nah, berarti sing rumusnya iku Mas. Ngono lho. Iki kan mau nggo turunan sing iki. Oh, berarti sing utama iki Mas. Sing utama kan iki, tapi kan ada yang golek ini sing putaran spindle itu. Nah, iki hasilnya wes Iki berarti apa nih Mas? apa nih? RPM. Iki RPM. Yo. Wih, CS kan pakai dua cara sebenarnya. Pakai dihitung pakai rumus karo tabel. Nah, kowe nganggo sing tabel wae. Tabel kecepatan potongnya piro mau 18. Iki tulis 18 iki. Iki 18. Iki cara kedua. Oh, iki sing nggon bagian pemakanane per metere kira-kira. Yo. Rumus iki sing N iki. Kita pakainya yang N sama dengan CS kali 1000 bagi VB. Tulis. Sepi kok. Terus kini wae. Iki lho. Diameter berapa? 53. Ya 53.
kali 1000 langsung kali 1000 per kuwi 314 yo. Jadi 3 sama dengan langsung hasilnya 108 rpm. Oke, lanjut diameter berikutnya Ini Mas, aku sih. iki 18 ya toh memang kan jikoe CS 18 CS mau 18 Ini berarti 18 tahun. iya 18 iya lah piye kan kecepatan potong nek untuk dirimu loh ya untuk dirimu kowe nganggo cara sing delok ning tabel wae soalnya nek sing rumus iki mung dienggo sing do meneliti tok ngono lho. Ini berarti kode iki plek lanjut ning liyane. Iya variasine kan mung diameter gitu ngono lho. Wes lanjut. Terakhir. Oke sih. Wes kabeh? Heeh. Nah, ya wes. Nama kelompok diisi. Wes. Sudah. Lagi terakhir? Oh ini gini. Ya. Ya wes. Tunggu bacaan. Iki wes. Ndi? Oh. Vincent. Halo. Vincent. Ambil jual nasi Pak Vincent. Lah kok 2? Yes. Ya selanjut. Sing penting kuwi mau ya. Kuwi beda lho. Ya. Iya toh. Sing baru rumus itu ya. CS ra perlu digoleki jane. CS kan wis ana tabel. Itu apa? Kan kita bakal pantiman saya 90 Tembaga 50 siap. Lanjut. kabeh itu toh, RPM kabeh yo. RPM kabeh. Satuannya aja lali. Iki rumusnya padha kabeh yo. Rumusnya pada wae. Gampang berarti beni dhewe. Ya kowe ngewangi yo. Ya kowe sing presentasi kowe. Iya. Beni kan wis nulis. Kan durang apa-apa iki. Sabar. Iku sering. Ngono ya. Jadi tertekan ini lagi kita belajar ya.
Kelompok berapa? 5. Udah selesai Mas? Yang belum? Beni karo kelompok E. Piye? Oh, Jeko ngarapke to? Lah piye Willy? Ya ora apa-apa sing penting paham ngono lho. Paham. Yo, gua presentasi lo ya Willy. Siap. Oh, boleh ini kira-kira ada tidak? Saya kasih sih. 3 rumah. Cepat nano kalkulator. Oke Mas, untuk kita mempersingkat waktu aja ya Mas yo. Yang udah selesai tadi siapa? Di kelompok siapa? Mas siapa? Itu Rio. Nah, boleh nanti satu kelompok maju ke depan dipresentasikan. Nanti silakan dipresentasikan kami dari kelompok berapa, terus beranggotakan berapa, terus kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada gambar bubut seperti ini, ada diameternya itu disebutke, terus ku tak sebutke anune. Disebutke putaran mesinnya hasil perhitungan B. Ya, yuk. Mas, kelompoknya Mas Vitorio. Ayo. Malah mulai dia kabeh sak kelompok. Sak kelompok. Harus sama Stefanus. Ayo. Sama. Ayo kabeh. Apa perwakilan dia sini ini. Wis perwakilan wae kene. Ayo. Hei. Perwakilan nih. Dua. Dikancani. Gini. Yuk, teman-teman yang di belakang diperhatikan. Ayo Mas. Salam saya. Kami perwakilan dari kelompok 2. Kami mendapatkan gambar bubut seperti ini. Di gambar ini terdapat beberapa diameter benda kerja tersebut. Terdapat diameter 100. Diameter 100 memiliki kecepatan mesin. Ya, diomong kisah bahannya apa? Kami mendapat juga berbahan aluminium dan mendapat pahat ASS. Kecepatan potongnya berapa? Itu sebut ya? Aluminium mempunyai kecepatan potong 90 sampai 150. Ya kamu ambil? Kami mengambil yang 150. Ya. Diameter 100 memiliki kecepatan mesin sebesar
477,7. Ya, terus lanjut. Kemudian diameter 60 mempunyai kecepatan mesin 736,1 RPM. yang berdiameter 50 mempunyai kecepatan mesin 955,4 rpm dan yang berdiameter 30 mempunyai kecepatan putar mesin 1592,3 rpm. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih bos. Dibawa dulu. Ya, makasih Mas Vitorio. Itu diisi ya nama kelompoknya, terus sama cutting speednya yang kamu pakai yang mana. Oke, lanjut. Tempatnya Mas apa lagi? Alfonso. Nah, sing maju siapa? Mas Rangga, ayo. Ayo, loro. Ya, ayo. Maju ya. Iya, maju ya. Ayo latihan. Ayo. Dikancani siji. Ya, maju. Yuk. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tata cara Perhitungan putaran mesin. Sini kami mendapatkan. Ini saya mendapatkan beberapa soal untuk menghitung putaran mesin. Nah, diameter yang pertama 9, yang kedua 15, ketiga 19, keempat 27, yang kelima 21. Untuk yang pertama, nah, diameter 9. Saya ingin disebut bahannya sekopo pahate. Untuk bahan benda kerja yaitu stel, batu kerja yaitu HSS, kecepatan potong cutting speed 20 meter per menit. Untuk yang pertama, pengerjaan diameter 9 yaitu N sama dengan 1000 kali 20 per 3,14 kali 9 sama dengan 2000 per 28,26 sama dengan 707. Ya, lanjut. Untuk yang kedua yaitu diameter 15 sama dengan 1000 kali 20 per 3,14 kali 15 sama dengan 2000 per 47,1 sama dengan 424. Yang ketiga diameter 19 N sama dengan 1000 kali 20 per 14 kali 19 sama dengan 2000 per 59,66 sama dengan 355. Yang keempat yaitu N sama dengan 2000 kali 20 kali 1000 sama dengan 20.000. 22/7. Kali 21 sama dengan 2000 per 36 sama dengan 9. Ya. Yang terakhir diameter 27 N sama dengan 1000 kali 20 per 3,14 kali 27 sama dengan 2000 per 84,78 sama dengan 230 juta. Ya, presentasi dari kelompok kami. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya tadi. Ya. Lanjut. Kelompok E, Benny. Siapa perwakilan? Ayo, 2. Ayo. Ayo Mas. Benny tunjuk. Apa kelompok liane?
Ceko, kelompokmu? Ya, ayo. Yo. Dikancani no, Sen. Yo. Yo kelompoknya Vincent ro anu sih. Yo. Selamat pagi. Pagi. Kenalkan, kami dari kelompok di sini saya mempresentasikan tentang parameter kemiskinan. Di sini saya dapat tidak kerja dengan hitungan dengan pas, good, dan ya cepat dipotong 50. Untuk pengerjaan pertama untuk diameter 45 kita mendapatkan kecepatan 353,8. Selanjutnya diameter 40 mendapatkan kecepatan 30. Yang di belakang tenang lo. 8,08. Selanjutnya dengan diameter 30 mendapatkan 530,7. Selanjutnya diameter 20 mendapatkan kecepatan 796,1. Terakhir diameter 10 mendapatkan kecepatan 1592,3. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Pagi ya, tepuk tangan. Ya lanjut, Mas Feni yuk. Ya, selanjutnya dari kelompok Mas Rajendra sama Mas Leonard. Ya. Maju gini loh, maju gini. Begini. Dengan saya Zidra, saya akan membacakan hasil dari perhitungan kami. Bahan kerjanya yaitu gabungan, bahannya SS, kecepatan potong yang kami hitung yaitu 18 meter per menit. Yang pertama diameter 25 kami mendapatkan hasil 229,29 rpm. Lalu diameter 15 kami mendapatkan hasil 382,16 rpm. Diameter 35 dengan hasil 165,78 rpm. Diameter 35 dengan hasil 163,78 rpm. Diameter 15 382,16 rpm. Diameter 25 dengan hasil 229,29 rpm. Dan yang terakhir diameter 53 dengan 108,16 rpm. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. ya, tepuk tangan. Yuk, terakhir ini Mas Johan. Perhatikan aja nih. Ayo Johan. Iya Willy. Ya, selanjutnya dari kelompoknya Mas Kevin. Dari saya yaitu Janadia, lalu Willy dan ketiga yaitu Providensia, keempat yaitu Maeda, kelima yaitu Leanda, keenam yaitu kami Agri. Ya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari penghitungan kecepatan potong pada benda kerja dibuat dengan
benda kerja yang dibuat yaitu dengan 70 mm dengan hasil kecepatan potong yaitu 221,1. Lalu dengan diameter kedua yaitu 64 mm dengan hasil kecepatan potong yaitu 248. Kecepatan potong ketiga dengan diameter 51 dengan kecepatan 312. Dan yang keempat yaitu dengan diameter 35 dengan kecepatan potong 455. Dan yang terakhir yaitu diameter 20 dengan kecepatan potong 790. Ya, terima kasih. Ya, tangan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan pemesinan bubut, ya, yang kita perhatikan tadi ada apa aja? Pertama, apa? Bukan itu. Kalau kita mau mengerjakan itu, udah lihat benda kerjanya, udah ada diameternya. Selain diameternya itu apa yang perlu kita ketahui? Cutting speednya dulu, tahu dulu. Caranya tahu cutting speednya, tahu tuh dari tadi baca Google. Ya, kita baca tabelnya itu ya Mas ya. Kita tahu dulu bahannya itu dari apa. Terus selain bahan benda kerjanya kita tahu, kemudian pahatnya itu kita mau pakai apa? Mau pakai HSS atau pakai karbida. Nah, itu masing-masing nanti parameternya berbeda. Nah, kalau di tabel tadi kan ada meter per menit sama feet per menit atau kaki per menit. Kita pakainya yang meter per menit. Kita cari antaranya, misalnya kalau baja lunak itu ada 18 sampai 21 meter per menit. Nah, silakan kalian CS-nya, cutting speed-nya itu bisa ambil di antara 18 sampai 21. Mau kalian pakai 20 boleh, mau pakai 19 juga boleh. Yang penting masih di antaranya itu nggak masalah. Nah, setiap perhitungan, setelah kita melakukan perhitungan itu kan hasilnya pasti koma. Benar kan teman-teman? Koma kan? Nah, untuk di mesinnya sendiri, kalau di pengaturannya itu kan pasti ada ketentuannya sendiri, ya kan? Kalau misalnya tadi kita lihat di bularan yang bulat itu kan pasti ada tabel di mesinnya masing-masing seperti ini, spindle speed. Nah, itu hanya yang tertera itu segitu. Nah, tinggal kita setelah melakukan perhitungan, kita sesuaikan saja yang paling mendekati dengan angka-angka itu. Nah, baru kita settingkan ke RPM-nya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan tadi? Mas Benny, udah paham? Udah paham? Ya. Nah, Rizky nama Rizky? Rizky udah paham? Mas Rizky? Sudah paham? Ya. Ya udah, Mas, itu nanti silakan nanti nama kelompoknya dilengkapi ya Mas ya. Yang belum dilengkapi, kalau sudah nanti dikumpulkan. Udah, dikumpulkan Mas. Alfonso, ya mau mandi? Yo, malah ditekuk-tekuk. Kelompoknya Benny dikumpulkan? Kelompoknya besok? Ya. Oke, Mas, saya harap setelah mengerjakan LKPD ini teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk itu terakhir ya Mas ya, Mas Hari nanti setelah ini akan membagikan, perhatikan Mas, setelah ini Mas Hari akan membagikan soal satu-satu. Silakan teman-teman nanti kerjakan sampai nanti bel terakhir ya. Oke, gitu.
Dewangi dibagi. Mahendra, tolong dibagi. Satu-satu. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke Mas, di situ ada 5 soal. Isai, silakan kalian cermatin perintahnya dan silakan kalian kerjakan. Ngerjainnya di kertas itu aja ya. Kalau nanti nggak muat, silakan di sebaliknya. Dilengkapi nama, nomor absen, kelas. Kowe wes. Ya, silakan dikerjakan dengan tenang ya, tapi ojo ya jangan tidur ya. Dikerjakan. Tidur boleh, yang penting udah selesai. Tidur boleh, yang penting sudah selesai ya. Wes. Oh. Ya, sisa. Yuk, dikerjakan dulu. Oh, kurang satu. Oh, terima kasih. Kerjakan dulu.
Bersiap, Pak. Di kaki catanya lalu 19 orang, jadi kita masuk banyak. Dua belum uang, Kanada belum. Punya aku besok ya Pak ya? Ya, karena hari ini kamu bisa. Ya, ya. Tolong beli kaki ya. Tahun depan aja. Nanti diambil ya Pak ya. Yes. Iya, kecil, Pak. Bisa toh? Diperhatikan nih loh. Nomor loro kan satuannya milimeter per menit. Nah ini kan mau isih meter per menit. Nah, jadi dibagi. Berarti ki N. Oh, ora tetap CS. Enggak, D per kan lho. Oh, kan lho. CS sama dengan tapi kan D-ne dibagi 1000. Oh, ini tahu sekarang. Ya, diperhatikan. Ikan lho. Kiri atas lho. Kita ora? Dibagi dene tok, Mas. Iya, sing dibagi D-ne. Ya ngono ki ora apa-apa, padha wae. Ngono ki padha wae. Ya, diperhatikan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu menanyakan tentang rumus. Tapi dilihat lagi satuannya. Yang diminta apa? Yang diminta satuannya. Ya. Lah ya ning teman masing-masing no. Ya ini ya Mas ya, yang udah tak jelasin tadi rumusnya. Kalau yang di PowerPoint tadi kan meter per menit. Nah, tapi ada dibagi 1000-nya. Nah, itu di mana? Nah, Mas, nek berarti nek wis ketemu RPM-nya nganggo rumus iki ya. N. Nggih. CS. Berarti nganggo rumus sing CS per sing iki. Sing enak per meter per menit kali. Nganggone sing mau lho sing tok gawe mau lho. Lah kan iki ketemu RPM Mas. Oh, wis ketemu RPM. Ya wis. Lah ya, piye? Nomor 4 ya wis. D kali D kali N. Lah ya wis. Iya. Berarti iki dibagi 1000. Ora usah, wis. Iki kan wis ning kene 1000 ne. Oh iya. Kok saya bingung. Kan wis pindah ning kene. Iki saya salah iki. Nah kan iki kan sing dijaluk milimeter per menit. Nah iki saya meter per menit. Nah, nek iki rumus sing ini kan pi dn kan isih meter per menit. Nah, digawe milimeter per menit. Syaratnya milimeter per menit mau apa? Dibagi atau dikali 1000. Nah, iki digunakne. Nah, sing dibagi 1000 ya apa nih? Sing dene toh? Nah, berarti dibagi 1000.
1.000 ngono. 50 per 1.000 Mas. Gimana? 50 per 1.000. Sik apa? Berapa? Iya Mas, berarti CS. CS sama dengan pi kali D per 1.000 per 1.000 per ning isor wae per 1.000 dikali n. N ini kene ning dhuwur. Kayak beni ini lho. Wes ini. Nah, ya wis. Iya nih bener apa? Nomor loro ki bener ah. Nah, ini ngitungnya digabung kan ta Mas? Langsung sing itu ora. Durung nomor 2 ini loh. Kayak kan tak tulis ke. Kayak digari disalin. Iki lho. D-nya kan dibagi 1.000 karena D-nya kan ya. Piye Mas? Ada yang namanya Mas Alvin. Alvin. Dipanggil Pak Win di luar. Di Alvin. Dirampung sik. Nah. Wes toh? Lah, iki ngene sapa iki? Berarti ngitungnya langsung gabung kabeh lho. Kecepatan potongnya 50.000. Mas. Ini salah. Nomor papat 50,24. Nah, kuwi. 50,24. Soalnya ngopo? Delok neh anune. Apa? Satuane. Nek satuane dijaluk apa dibagi 1.000. Gak gobel. Lho. Malah dunglumpuk ning kene kabeh. Iya Mas. Ini tadi aku Ditumpuk. jalan sing nomor papat. Digawa sik. Ini dihitung langsung kabeh lho to Mas. Iya. Biasa ora dibagi meneh. Ora usah. Biasa. Lu ketemune piro? Tangatus ding. Bener. Ya salah. Iya. Di Google wae ya, iki ana ning Google. Oh. Nah, ini kan anak CS ini berarti 35 meter per menit. Ya wes ketemu tuh. Oh iya, nomor 5. Nah, gue rumusin gitu. Dikone apa sih akan dibubut dengan pangses. Berapakah kecepatan putaran mesin? Nek kecepatan putaran mesin kuwi N, RPM-e golek RPM-e N. Mesin iki. Anggo sing tugas mau lho? Heeh, nganggo sing iki. CS iki. Kali 1.000 ora tahu ini. Heeh. Nomor 5 pasti dari kartu loh. Iya. Iki karo rumusnya no. Rumusnya kan 1.000 Yo. kali Sing mau lho, padha mau lho. Sing CS kali 1.000. heeh. Gue sih bener toh kan? 8 ml. Gue sewu kurang ring. Oh alah. Delete naik kelas telu lho, Cah. Delete naik kelas telu lho. Kok ana sing luwih rumit kok iki. Tuh, ndelok. Gasnya mana lah bukunya tek kon garap piye. Dikai kertas wae wis lempet kene kono. Wes. Yang udah dikumpulkan, yang sudah dikumpulkan. Ngaso, Mas. Linggo sik. Oh, tinggo. Engko sik. Ini nomor 5 Mas. Yo. Rasa hukumannya Pak?
Ora apa? Beni wes. Ya. Oh, 100. Enggak. Garap dhewe kuwi. Garap kami catatan to. Oh, catatan. Ini. Ini. Yang sudah dikumpulkan jangan lupa nama, nomor absen sama kelas. Sip. Proses apa? Pacaran di mau. Ya. Your savior. Let me use your pen. No. Please. I don't have any pen. Hah? Ya. Berarti. Mas, apa sih juga aku? Simonas. Joan wes. Rangga, keti tange iki. Garap ora? Wes. Oke. Ose. Jadi ngomong ke? Kok malah ganti? Mari ki. Bukannya Pak Iwan sih? Hah? Lah iya, wah jalan maju. Mas. Aja anu. Loh. Duduk, Mas. Mas duduk. Oke, Mas, perhatiane, Mas. Duduk sing apik kae, Mas, sing turu kae, Mas. Duduk. Wes kabeh? Lah kok durung iki? Arek garap ora? Ora. Yakin? Ora. Nek golek Pak Masal piye?
Ya. Oke Mas, sambil menunggu yang belum, yang sudah Mas masih di sini, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ayo ketua no, nek ora yo ora sinau apa ket mau. Ayo, Mas Beni mau menyimpulkan? Yang lainnya, Mas Eko menyimpulkan. Hari ini kita belajar apa tadi? Ayo Mas. Tadi kita belajar apa aja? Mengenal tentang parameter pemotongan bubut. Itu apa aja tadi kita pelajari? CS itu apa? Cutting speed. Cutting speed itu bahasa Indonesianya apa? Kecepatan benda kerja. Kecepatan pemotongan. Kecepatan pemotongan. Kemudian yang kedua tadi apa? Kok feeding? Cari apa? RPM itu apa? Kecepatan. Bukan. RPM itu apa? Bukan. Itulah satuannya. Ya, RPM itu putaran spindle-nya. Ya, jadi untuk yang CS tadi rumusnya apa, Mas? Cutting speed sama dengan Pi kali B ya, itu ya Mas ya. Jadi ternyata setelah kita mempelajari ini diharapkan Mas Hari mengharapkan teman-teman ya sudah paham dan bahkan lebih paham lagi apa itu cutting speed, apa itu putaran mesin, bagaimana cara mencarinya, rumusnya bagaimana. Terus tadi ada yang masih bingung tentang satuannya. Tadi 1000-nya dari mana? dari meter ke milimeter. Nah, dari meter ke milimeter. Kalau meter ke milimeter itu kan turun 3 kali. Turun 3 kali berarti dikali 1000. Nah, itu alasannya kenapa kita kalau di bengkel itu pasti disuruh cari RPM-nya sama Pak Nova kan. Nah, itu kan pasti ada 1000-nya. Nah, 1000-nya itu asal usulnya dari situ. Jadi diharapkan teman-teman nanti ya jangan sampai bingung lagi, supaya buat modal kalian kalau ketemu soal seperti itu atau kalian besok menjadi operator, kalian nggak bingung lagi menentukan RPM-nya itu berapa. Ya, gitu ya teman-teman. Udah Mas? Ya. Yang belum percaya soalnya? Mas sopo ke? Wes Mas, kumpul. Ya. Ya itu aja ya Mas ya. Setelah ini pelajarannya apa? Arab istirahat sih. Oh, agama. Lah PKK ini kapan? Hah? Sore. Terakhir. Lah gue ganti. Ya udah nggak apa-apa. Silakan lanjut setelah ini pelajarannya, mau agama atau mau ganti atau istirahat. Silakan kose, duduk dulu. Rasa ke susu. Ya. Tak tutup dulu ya Mas ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas keaktifannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami betul-betul, supaya besok pas saat kalian ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester itu bisa mengerjakan. Kalau ketemu soal kayak gini bisa sudah paham gitu ya. Nah itu aja, terima kasih. Mas Hari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.